Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di dalam kesempatan pada hari ini saya akan membagikan sebuah amalan zikir. Jadi zikir yang akan saya bagikan ini adalah zikir hasbunallah. Zikir ini kalau kita baca sebanyak 100 kali dan 450 kali dan 1000 kali, sangat banyak banget khasiatnya dari zikir ini. Zikir hasbunallah memang sebenarnya terlihat sederhana, tetapi khasiatnya sungguh dahsyat sekali. Hasbunallah wa ni'mal wakil menjadi zikir Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ingin dilempar di api. Hasbunallah dalam Al-Quran disebut dalam surat Ali Imran ayat 173, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka dan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Surat Ali Imran ayat 173. Ibnu Juazi dalam Zadul Masir berkata bahwa arti hasbunallah adalah Allah lah yang mencukupi segala urusan mereka. Sedangkan al-wakil berarti yang mencukupinya. Ibnu Qutaibah berkata bahwa makna al-wakil adalah yang bertanggung jawab atau bisa disebut yang menjamin. Al-Khattabi berkata bahwa al-wakil adalah yang bertanggung jawab memberi rezeki dan berbagi kebaikan bagi hamba-hambanya. Dalam tafsir Al-Jalanin disebutkan makna hasbunallah adalah Allah lah yang mencukupi semua urusan mereka dan Allah lah sebaik-baiknya tempat bersandar dalam segala urusan. Syekh Abdurrahman alaihissalam Sa'di dalam kitab tafsirnya memaparkan maksud hasbunallah adalah Allah lah yang mencukupi urusan mereka dan nikmal wakil adalah Allah lah sebaik-baiknya tempat bersandar dari segala urusan hamba dan yang mendatangkan maslahat. Syekh Al-Iman Al-Arif Abdul Qadir rahimullah berkata bahwa ayat di atas adalah isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya agar mereka berserah diri hanya kepada Allah Ta'ala, bersandar kepadanya, sadar bahwa tidak ada daya dan kekuatan melainkan dirinya. Zikir dengan kalimat hasbunallah adalah tanda bahwa kita benar-benar butuh pada Allah dan itu sudah amat pasti. Lalu tidak ada keselamatan kecuali dari dan dengan pertolongan Allah. Tidak ada tempat pelindung kecuali pada Allah semata. Khasiat zikir hasbunallah jika kita baca 100 kali, 450 kali, dan 1000 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil terdapat dalam Al-Quran, tepatnya surat Ali Imran ayat 173. Para ahli hikmah telah banyak mengenali barokah dan ayat tersebut dengan munajat kepada Allah. Ayat ini jika diyakini dengan diamalkan secara istiqomah, maka akan dirasakan hasilnya yang dahsyat. Inilah berbagi manfaat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasyir. Salah satu khasiat dari wirid hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasyir adalah sebagai sarana wasilah untuk menagih hutang. Tetapi perlu dikatakan bahwa seampuh apapun zikir, tetapi jika yang ditagih tidak punya uang, maka hasilnya juga nihil. Jadi tepatnya digunakan untuk menagih hutang kepada orang kaya tetapi sulit dan susah untuk membayar hutangnya. Nah, caranya
sehari sebelum menagih melakukan puasa sunnah. Setelah sholat ashar membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir sebanyak 100 kali. Malam harinya lakukan sholat malam, yaitu sholat tahajud 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, dan sholat tasbih 4 rakaat. Sholat ini sebagai wujud syukur dan kepasrahan kepada Allah. Kemudian lakukan zikir hasbunallah wa ni'man wakil, nikmal maula wa ni'man nasir sebanyak 1000 kali. Dilanjut dengan membaca surat Al-Kautsar sebanyak 313 kali. Insya Allah dengan pertolongan Allah, orang yang kita tuju akan mudah mengeluarkan uangnya untuk membayar hutang-hutangnya. Riyadah ini dilakukan dalam kamar yang tertutup dan harus muwalah, atau bisa disebut dengan tidak boleh terputus. Nah, ini yang ke satu. Untuk sarana yang kedua, untuk meminjam uang, pepatah Jawa menyatakan kedung ono sate, ya. Begitu juga dalam roda kehidupan. Terkadang sesuatu saat kita kehabisan uang, padahal ada sesuatu kebutuhan mendadak yang membutuhkan uang yang tidak sedikit. Biasanya kita mengandalkan apa? Kalau saya itu mengandalkan gaji, ya, gaji bulanan. Tetapi jika belum waktunya gajian, maka salah satunya jalan keluarnya adalah dengan berhutang. Zikir hasbunallah bisa digunakan sebagai sarana wasilah dalam memudahkan meminjam uang kepada seseorang. Walaupun orang yang dimaksud sangat kikir dan pelit serta sulit mengeluarkan uang, tetapi dengan pertolongan Allah, orang tersebut akan dengan mudah mengeluarkan uangnya untuk dipinjamkan kepada kita. Nah, caranya melakukan puasa sunnah biasa 3 hari mulai hari Selasa atau Kamis. Setelah itu melakukan sholat tahajud, dilanjut dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali dengan disambung dengan membaca surat Alam Nasroh sebanyak 313 kali. Lalu berdoa kepada Allah agar yang si fulan dituju lunak hatinya untuk meminjami uang. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, membungkam mulut musuh. Ayatan ini, zikir ini juga bisa untuk membungkam mulut musuh. Amalan zikir hasbunallah juga bisa dilakukan sebagai amalan sehari-hari, yaitu jika kita sedang mempunyai musuh atau orang yang tidak senang kepada kita, maka perlu mengatasi masalah tanpa masalah, yaitu menyelesaikan dengan cara gaib. Wirid yang dilakukan adalah dengan membaca zikir hasbunallah wa ni'man wakil, nikmal maula wa ni'man nasir sebanyak 1000 kali setiap selesai sholat fardu, dan dilakukan selama merasa masih punya musuh. Akan lebih baik lagi jika dibarengi dengan puasa sunnah. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ini menundukkan atasan. Menjadi seseorang pegawai yang bekerja di bawah tekanan dari atasan terkadang bikin makan hati. Kalau hanya sebatas masalah kantor atau pekerjaan mungkin tidak terlalu dipermasalahkan. Tetapi jika sudah merembet ke masalah gaji dan urusan perut, maka bisa membuat sengsara seluruh keluarga. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika kita gunakan wasilah untuk menundukkan hati atasan kita sehingga menjadi baik dan tidak semena-mena kepada bawahannya. Caranya adalah melakukan puasa sunnah biasa 3 hari mulai Selasa atau Kamis, melakukan sholat tahajud dan witir, dilanjutkan zikir hasbunallah wa ni'man wakil sebanyak 100 kali, lalu membaca surat Alam Nasroh sebanyak 313 kali. Setelah itu berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar atasan Anda bisa menjadi lunak hatinya, sehingga jabatan dan gaji Anda akan cepat naik insya Allah. Jadi cukup itu yang bisa saya jabarkan di kesempatan hari ini. Semoga di penjabaran saya hari ini bisa menambah pengetahuan untuk kita, menambah wawasan untuk kita.
Selebihnya dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Buat para sesepuh, paranormal, ahli spiritual, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, Ngokan Channel pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.